Jadi kemudian lanjutnya yang berikutnya ini kami serahkan Pak adik guru kami, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil hadis qudusi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walu wajibu al-insan ma'rifatullah qoblal ibadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan hadis kudusi yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, yang mula-mula Allah wajibkan pada manusia, yaitu mengenal Allah. Itulah kiblat amal ibadah. Jadi Allah mewajibkan manusia sebelum datangnya yang wajib. Yang pertama kali itu adalah menuntut ilmu mengenal Allah sebagai kiblat amal ibadah kita. Jadi kalau kita orang-orang ahli ibadah tidak mengenal Allah, maka ibadahnya nggak punya kiblat, nyasar kiblatnya. Dari hati tadi begitu kira-kira. Cara mengenal Allah itu nggak segampang apa yang kita gambarkan dalam akal manusia, karena Allah itu di luar akal manusia, nggak terjangkau akal manusia. Tapi ahli-ahli ma'rifatullah tadi itu membuat rumusan agar manusia itu bisa mengenal Allah. Melalui rumusan itu bisa mendekat, walaupun itu bukan, tapi bisa dikatakan pendekatan. Pendekatan. Jadi untuk mengenal Allah itu yang pertama kali kita wajib, yaitu mengenal ma'rifatul syaitonnya, mengenal setan. Karena cara mengenal Allah itu ada 4 tingkatan: ma'rifatul syaitoni, ma'rifatul insani, ma'rifatul nabiyyi, dan ma'rifatullah. Jadi untuk mengenal Allah yang pertama kali kita suruh mengenal setan. Kenapa kok harus begitu? Karena setan ini bisa, dia itu mengaku dirinya itu Allah, Tuhan. Setan ini bisa mengaku dirinya kiai, ataupun tuan syekh, ataupun ustadz. Setan ini bisa mengaku dirinya baik, orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Semua bisa dimasuki oleh setan. Jadi kalau kita nggak kenal sama setan, kita tertipu oleh setan itu. Tapi kalau kenal sama setan, walaupun dia jadi kiai, kita tetap tahu itu ada setannya, kiainya. Walaupun dia jadi tuan syekh, akan ketahuan setannya. Itulah sebabnya pertama kali kita disuruh mengenal setan. Setan itu nama sifat yang buruk pada manusia. Nama sifat yang buruk pada manusia namanya setan. Kalau wujudnya itu bukan setan, tapi iblis. Kalau bahasa Arabnya nafsu, bahasa Arabnya nafsu. Kalau bahasa wujudnya iblis, ya. Tapi kalau bahasa sifatnya setan yang buruk-buruk. Jadi kalau kita itu sudah mengenal yang buruk-buruk itu setan, karena sifat buruk itu nggak bisa jauh daripada zatnya.
yaitu namanya setan, sifat buruk tadi itu. Contohnya apa? Contohnya kira-kira setan itu membisiki kita, ya, membisiki kita, kalau kamu ingin kaya, kamu jadilah agen sawit, lalu kamu itu nyuri timbangan nggak ketahuan. Ya. Dalam satu ton kamu ambil kira-kira 5 kilo, kalau yang datang 100 ton, ini hari berapa kilo kamu dapat? Ya. 5 ton kamu dapat. Kalau sekarang sudah berapa? Kali 3.000, 5 ton. Sudah berapa? 15 juta? 15 juta setiap hari kamu hasilnya. Nanti itu untuk apa? Kalau udah dapat banyak, ya untuk kita itu sebagian kita untuk pergunakan ya kehidupan kita, yang untuk kebaikannya itu kasih anak yatim biar orang itu nggak tahu, kan begitu. Itu bisikan setan. Nampaknya bagus. Ya, sebagian untuk kehidupan, sebagian kasih anak yatim biar tetangga nggak kayu kalau kita itu nipu kan. Jadi kalau kita sering ngasih anak yatim kan, orang jual buah itu kan udah sadar dia sama kita semua, itu orang baik itu kan, nggak mungkin nipu kan begitu. Kita setan. Itu juga kalau nempel di kiai, di tuan setan tadi itu selalu matematika jamaahnya, membohongi jamaahnya, gitu, setan itu. Jadi sifat yang buruk, sifat pembohong, itu adalah sifatnya setan. Sifat yang sombong adalah sifatnya setan. Maka kebanyakan para guru-guru dihinggapi setan dengan sifat sombong. Apa ciri khas sifat sombong? Ya, ketika direndahkan dia itu nggak mau. Ketika dia dihina itu nggak mau. Karena setan nggak mau dihina. Ya. Ketika direndahkan oleh orang lain dia itu pasti melawan, nggak mau, dia nggak terima. Ya. Ketika dihina sama yang lain dia itu nggak mau, dia itu nggak mau hina. Itu sifat setan. Sifat setan. Ya. Jadi kita harus kenal kita itu pada sifat setan tadi itu agar kita nggak tertipu dengan setan. Dan dikatakan ma'rifatul syaitoni. Maka sifat-sifat setan tadi yang berikan pada kita. Ya bani Adam, ala ta'budu sayatin, innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak cucu Adam, jangan kamu ikut langkahnya setan. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Tiap Jumat dibaca itu Pak ya, Bu ya, untuk baca Yasin rame-rame kan. Ya bani Adam ala ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin, kan begitu kan? Yang Jumat dibaca ayat Yasin. Kita dilarang oleh Allah itu mengikuti langkah setan. Langkah setan itu kata sifat setan. Kalau bahasa kita itu sifat setan. Sifat yang nggak sesuai dengan hukum syara itu dikatakan setan. Kalau sifat yang sesuai dengan hukum syara namanya dikatakan malaikat. Malaikat itu sifat-sifat baik, kan begitu kira-kira. Bertasbih sifatnya. Jadi kita harus ingat ya, jangan sampai kita itu tertipu setan. Setelah kita tuh jadi, waktu kita tuh pertama ngaji kita nggak kenal setan, setelah kita jadi khalifah tertipu setan. Setan tuh pandai nipu kita, dan kayak begitu. Maka pertama kita disuruh mengenal sifatnya setan. Yang kedua kita disuruh mengenal yaitu sifat manusia, ma'rifatul insani. Jadi sifat insan tadi itu yaitu menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu sangat dapatlah diamalkan. Maka insan digelar oleh orang-orang umum yaitu orang-orang abid, ahli ibadah. Itu insan. Kalau udah bakok dia ibadahnya nggak goyang-goyang lagi dikatakan ihsan. Kalau masih goyang-goyang dikatakan insan. Kalau udah nggak goyang lagi ibadahnya dikatakan ihsan, manusia sempurna. Kita harus selalu mengenal. Karena kalau kita nggak kenal kepada sifat insan, kita nggak akan bisa mengenal sifatnya Allah. Kan begitu. Sifat insan itu sifat ahli
ibadah menuntut ilmu, ibadah mengamalkan yang sudah dia tahu. Terlebih-lebih ini di bulan ini akan memasuki yaitu bulan Rajab. Nah, kapan tanggalnya kakek nggak tahu. Udah dekat dengan Rajab. Bulan Rajab itu ada dihukumkan sunnah oleh Nabi Muhammad, yaitu ibadah puasa sunnah. Tanggal 1 Rajab sampai tanggal 12 Rajab kalau mampu. Kalau nggak mampu di antara 12 hari itu diambil satu saja, dipuasakan. Apa kata Nabi Muhammad pahalanya? Akan Allah balas suatu ibadah sebelum adanya hari Isya. Dikasih pahala duluan sebelum manusia itu dimijankan dihisab, yaitu mendapatkan yaitu air surga telaga Kausar ataupun air Rajab. Itu diberikan oleh Allah melalui syariat ini Pak Bu ya. Di waktu yaitu manusia di alam maksa dalam kehausan, datanglah anak kecil membawa satu air. Ketika air diminum oleh manusia, nggak haus selama-lamanya sampai menunggu datangnya hari mizan. Itulah keuntungannya. Keuntungannya yang mau puasa sunnah, hukumnya sunnah Pak ya Bu ya, nggak wajib sunnah. Sunnah itu dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan tiada dosa. Andai kata ada hukum wajib yang lain yang wajib kita kerjakan, maka sunnah kita bisa ditinggalkan. Nggak boleh gara-gara sunnah yang wajib terbengkalai, nggak boleh. Gitu aja. Orang-orang yang ahli ibadah yang menduduki ma'rifatul insani pasti itu mengamalkan di antara 12 hari ini, tanggal 1 tanggal 12 sekurangnya 1 hari dia puasakan. Kalau ngambil 12 dari tanggal 1 ya, ngambil sunnahnya saja 1 hari dipuasakan, tanggal berapa, yang penting jangan lewat tanggal 12 Rajab ya. Itu disunahkan Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang telah sampai tingkat ma'rifatul insani, yaitu ahli-ahli ibadah. Ya, jangan sampai kita itu tertipu dengan setan tadi. Setan bisa ngaku orang baik. Setan itu tak usah kita banyak ibadah tidak begitu begini, kata si iblis tadi dari misiki kan, tak usah. Orang itu kan hanya syariat saja, yang kita yang penting kan hakikatnya, ma'rifatnya. Saat itu kulit nggak ada apa-apanya, itu bisikan setan. Setan yang merugi pada diri kita sendiri. Ya kapan ruginya nanti kita ini? Ada kata-kata itu setan. Ketika mana tahu diri kita itu kembali kepada Allah itu nggak sampai, karena kurang syaratnya, ilmu ma'rifatnya belum paham kali, sehingga syarat untuk kembali kepada Allah itu nggak kita amalkan. Maka mana tahu kita terjebak di alam maksar, maka kita gunakanlah ibadah kita untuk mengurangi siksaan hidup di alam maksar. Alam maksar itu alam yang tiada pohon-pohonan, sampai pasirnya saja itu panas seperti bara api. Orangnya padat entah jutaan miliaran orang lah banyaknya itu ya. Sampai orangnya itu mengeluarkan keringat satu orang sampai menenggelamkan badannya dia. Panas sekali udara di sana itu. Tapi ketika Allah bantu, yaitu Allah berikan suatu rahmat dari amalan yang kita perbuat, yaitu sholat puasa Rajab, walaupun 1 hari kita diberikan minum air telaga Kausar, air Rajab kalau bahasa apanya itu, hilanglah haus kita, hilang panas kita sampai datangnya hari mizan, kekuatannya itu. Itulah keuntungannya. Jadi kalau kita nggak puasa rugi kalau kita nggak puasa. Ruginya nanti ya, orang nggak haus, nggak panas, sejuk di dalam maksa, kita kepanasan, kita tenggelam dalam keringat kita sendiri. Keringatnya pun mendidih menenggelamkan kita, saking panasnya kita rasakan di situ.
Itulah kebodohan kita tertipu oleh bisikan setan tadi. Karena kita nggak mengenal setan, sehingga kita itu mudah ditipu oleh setan. Kalau udah kenal sama setan nggak bisa ditipu setan. Walaupun setan jelma jadi Tuhan, walaupun setan jelma jadi nabi, jadi Tuhan, jadi wali, jadi kiai, jadi orang baik, tetap ketahuan setan adanya itu tetap berguna pada manusia. Yang ketiga marifatul nabi, yaitu mengenal sifat kenabian. Jadi sifat kenabian ini mengkaji diri, ya, mengkaji diri. Sifat nabi sifatnya mengkaji diri, nggak mengaji yang lain. Nah, karena diri nabi itu sebagai rahasia Tuhan. Al insanu siri anasiruhu wasifati laigorihi. Sesungguhnya insan itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia, sifatnya nggak lain adalah aku juga. Itu kata Allah dalam hadis qudsi begitu. Ya. Jadi kalau kita itu ingin mengenal sifat kenabian, sifat yang terbaik untuk manusia, kita harus menjalani kaji diri. Di dalam diri manusia itu terbagi atas 3 bagian. Ya. Yang di luar namanya jasad, yang di dalam namanya sukma ataupun jiwa, yang di dalam lagi namanya nyawa ataupun roh. Jadi manusia ini terbagi 3 bagian, yaitu raga, sukma, dan nyawa. Jasad, jiwa, dan ruh terbagi. Jadi dalam diri manusia itu ada rahasia ruh, mengandung rahasia ruh. Apakah rahasia ruh itu? Adalah sukma kita. Sukma kita. Kalau bahasa Arabnya nafsu, kalau bahasa Indonesia jiwa, kalau bahasa Jawanya sukma. Itulah rahasia ruh. Jadi badan kita itu mengandung rahasia ruh. Di antara jasad dengan ruh itu ada yang gaib namanya sukma, yang dirahasiakan oleh Allah untuk manusia. Jadi sukma itu terbagi 7. Terbagi 7 sukma itu yang dikatakan nafsu. Di antara 7 sukma ini ada 3 yang merugikan pada manusia. 3 yang merugikan pada manusia, yaitu nafsu amarah, aulama, dan syahwat yang merugikan. Andai kata yang 3 ini bisa kita kendalikan, rahasia ruh tadi bisa kendalikan 3 ini, maka manusia itu diberi oleh Allah itu surga, baik dunia ataupun akhirat. Kalau saya mengendalikan yang 3 ini, yaitu amarah, aulama, dan syahwat. Andai kata mampu mengendalikan yang 3 ini, Allah berikan yaitu ketenangan jiwa manusia, hawa-hawa surga di dunia. Maka di akhirat nanti dia itu masuk surga, mendapatkan surga. Ya. Tapi di antara yang 3 ini yang paling berat kita rasakan, yang paling berat kita tinggalkan, yaitu nafsu syahwat. Bukan syahwat itu pada perempuan saja namanya syahwat. Kalau dalam kaji nggak begitu. Ya. Nafsu syahwat ini dalam diri manusia menjadi keinginan pada kita. Jadi manusia itu dipenuhi dengan keinginan. Tapi keinginan dunia kalau syahwat, keinginan dunia, yang ingin jadi orang kaya, ingin jadi duduk pangkat yang paling tinggi presiden, ingin jadi entah apalah kebanyakan tadi itu, ingin punya itu, punya ini, punya ini. Jadi andai kata keinginan ini nggak bisa kita kendalikan, dan keinginan kita itu nggak sesuai dengan kadar kehidupan kita, maka yang terjadi siksa pada diri kita. Siksa diri kita itu adalah neraka di dunia bagi orang-orang yang tercela, yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini yang paling berat pada manusia. Keinginan ini yang paling berat. Jadi nggak akan sampai tingkatnya itu mendapatkan surga dunia ataupun akhirat kalau yang 3 ini belum bisa kita kendalikan. Keinginan tadi, kemauan keinginan tadi itu yang paling berat. Contohnya
suami hanya kerja buruh ngegrek sawit. Segetol-getolnya, sekeras-kerasnya dia kerja satu hari, itu waktu sawitnya itu buahnya banyak, paling dapat yaitu 5 ton ya. 5 ton sekilo dihargai oleh yang punya sawit 200 rupiah ya. 200 rupiah. Jadi kalau 5 ton berapa itu? 1 juta dibagi 3 orang ataupun 2 orang ya, yang ngangkat dengan yang ngegrek 500.000. Wah, itu udah luar biasa orang itu. Mungkin ini kelompok daripada Samson ini ya, Samson lah ini ya. Paling dapat itu satu hari gajinya kalau ngegrek sawit itu 150.000. Itu sudah keluar keringat darah itu. Air matanya keluar keringatnya campur darah, netes air mata menangis yang takut. Tahu-tahu istri yang di rumah ingin beli emas, ingin punya gelang yang bisa seperti pelak becak besarnya. Datang ke rumah diomeli, pulang ke rumah suami diomeli, ya, karena enggak bisa memenuhi keinginan istrinya yang ingin punya emas, gelang emas sebesar pelak becak. Ini bukan 24 karat lagi nih ya, bisa karat gara-gara itu kan, bukan 24 karat lagi. Keduanya akan tersiksa karena keinginan nafsu syahwat dari istrinya yang menyiksa dirinya sendiri karena dia nggak terpenuhi dan menyiksa diri suaminya. Ayah rumah tangganya nggak punya ketenangan, asik gaduh, asik diam-diaman, nggak akur gara-gara dia mengikuti keinginan yang nggak sesuai dengan kadar hidupnya dia, gara-gara nggak bisa mengendalikan nafsu syahwat pada kehidupan di dunia ini. Jadi orang yang masih menggunakan yang 3 nafsu ini, nggak terkandung 3 nafsu ini, maka dunia terlebih-lebih akhirat nggak akan dapat surga, nggak dapat ketenangan jiwa, nggak dapat kesenangan, yang ada kesusahan terus. Tapi kalau ditutup keinginannya akan senang itu. Ataupun dikurangi, bukan ditutup, dikurangi ya, akan senang itu. Ya contohnya ya. Itu kayak ini, maaf bukan kakek itu ngajari malas terpuruk, enggak ya. Ini sebagai contoh, sebagai kajian saja. Kita punya keinginan karena ini sawit ini mahal. Kita punya keinginan punya ladang itu paling sedikit 100 hektar kan, itu kan 100 hektar. Karena kita mengharapkan punya ladang 100 hektar, mau tak mau nabung ya. mau nabung dia kan, dan tabungan itu daripada hasil sawit yang kita dapatkan. Karena mengharapkan kita punya dapat lebar tadi, mau tak mau kita nyekik leher kita, makan dikurangi, apapun disiksa diri kita tadi itu untuk mencapai keinginan tadi itu. Akhirnya apa? Ya, karena nggak sesuai dengan kadar hidupnya tadi, ya, penghasilan hanya sedikit, gagallah. Setelah gagal kita mempunyai keinginan 100 hektar, maka timbullah stres, yaitu kesedihan, kebingungan. Stres itu daripada marah yang melampaui batas, yaitu nafsu amarah yang memuncak, itu namanya stres. Timbul emosi, setelah emosi nengok istrinya pun nampak salah, nengok anaknya salah, nengok tetangganya salah, semua ditengok salah. Dia marah tuh, masih sana sini marah karena nggak bisa nahan, yaitu kekecewaan, nggak dapat yang dia inginkan, tersiksa dirinya di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat. Andai kata kecewaan tadi itu ataupun siksa tadi itu terbawa mati, sampai matinya nggak hilang, itu nanti sana itu kekal, ditambah lagi oleh Allah, itu siksanya dilipat gandakan kata Allah. Maka jangan sampai kecewa ataupun siksa tadi itu terbawa mati, jangan sampai terbawa. Cukup di dunia kamu tersiksa. Setelah kamu tuh mau meninggal dunia, hilangkan semua keinginan, hilangkan semua itu, yaitu kemewahan dunia. Kamu kembali kepada asal mula jadimu, yaitu
manusia yang paling baik yaitu suci. Nah, Pak Guru tadi mengatakan kan ya, Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan Allah kembalikan dengan seburuk-buruknya. Artinya tadi itu Allah menciptakan manusia itu suci, nggak ada kotoran. Baik itu artinya nggak ada kotoran, nggak ada celah, nggak ada cacat. Tapi ketika hidup di dunia itu dibawa oleh hawa nafsu kehidupannya, sehingga banyak kotoran, banyak dosa, ya, banyak dosa sampai tua tambah terus dosanya nggak pernah berkurang. Dari mulai umur 10 tahun udah mulai berbuat dosa, sampai umur 50 tahun nggak berkurang dosanya, nggak berkurang, bahkan bertambah terus sampai dia meninggal dunia, yaitu hatinya kotor penuh dengan dosa, pola pikirnya kotor penuh dengan dunia, pola pikirnya dengan dunia saja. Kakak itu pernah nyaksikan orang meninggal dunia, ya, udah kira-kira 2 jam lagi mati, sekarat, dia masih mikir ladangnya, bagaimana ladangku yang di sana ini ya, ini belum siap tadi semalam loh, apa bersih apa ini begitu. Ngomel, dia mau mati udah ngomel, masalah tanah, masalah apa, masalah perbatasan ladang diceritakan. Sampai saat matinya dia mikiri yaitu tanah dia. Akhirnya setelah dia itu meninggal dunia, dimakamkan oleh orang kampung. Kakek menyaksikan di kala itu, dan kakek miring, ya, nggak muat kuburannya. Datang apa? Kamu salah ini ukurannya. Kata tukang balik kuburan, udah aku lebih lupa, satu jengkal katanya. Nah aku lebih, udah bongkar lagi, diam aja, dibongkar lagi, cepat, bongkar sampingnya itu, ditambah lagi, satu jengkal. Udah dibongkar, udah siap, masukkan lagi banyak, nyangkut lagi. Ya. Akhirnya datang pak kaumnya, udah jangan susah-susah, kamu ditokoi oleh iblis katanya pak kaumnya. Ditekuknya kakinya didorong retak ke dalam. Udah nggak sabar lagi, ditambah lagi masih nyangkut, tambah lagi masih sangkut. Itu kakek nyaksikan, maka kakek bisa cerita, kakek nyaksikan. Nggak lah itu. Waktu mau ninggalnya itu mikir ladang aja. Yang ladang sana, matanya banyak di ladangnya itu banyak. Bukan lebar tapi banyak. Di sana ada 5 rantai, di sana ada 3 rantai, di sana ada 2 rantai, di sana ada 8 rantai. Gitulah, banyak tempatnya tanahnya itu. Bukan lebar tapi banyak. Beda ya. Kalau lebar kan 10 hektar kan lebar ya. Ini banyak. Di sana di kampung sana itu. Jadi mikirin perbatasan tanah tadi itu, mikirin yang ditanam tadi itu sampai saat matinya. Kayak matinya. Kan biasanya dia itu kan angon lembu. Angon lembu itu ini bukan aib, ini pelajaran ya, pelajaran. Sering kena ujang. Dia lembunya banyak. Akhirnya dia itu kurang darah rendah. Darah rendah kalau penuh makan botrek. Kecanduan botrek. Tiap hari 2 biji botrek dimakan tiap hari. Banyak yang terakhir dia pulang dari angon lembu kan, pening kepala nggak sempat makan botrek, masuk kamar mandi cuci kaki jatuh bruk. Kamar mandi nggak bisa bangkit. Kita ke rumah sakit kan, coba sama dokter selama 7 hari nggak ada perubahan. Pas kakek datang ke sana ke rumah sakit, tanda-tanda mau mati lah itu. Kira-kira 2 hari lagi mau mati kan. Ditanya itu ada tanah, ladang, tanaman, pekerjaan. Sikitnya nggak ada cerita yang dikatakan entah zikir, entah selawat, entah agama, nggak ada. Sampai saat matinya les karena masalah itu, kan begitu. Di rumah sakit matinya. Kalau dibawa pulang, kan, dimakamkan sama orang kampung. Kakek pun ngiring juga sampai ke makam situ, kawin. Kayak saksikan sendiri. Enggak. Kakinya itu tetap nyangkut di kuburan ya. Ditambah lagi tetapnya nyangkut. Kalau kita menyangkut aja ditekuk sama apanya, sama bilangnya yang makam itu retak. Itulah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita itu hidup di dunia ini hanya terbelenggu dengan nafsu syahwat, keinginan yang merusak diri kita sendiri, yang merusak hati kita, yang merusak pola pikir kita karena keinginan yang melebihi daripada standar hidup kita.
Maka Nabi Muhammad tadi itu nggak pernah menginginkan apa-apa. Dia sifatnya itu ridho, sifatnya tawadhu. Dia itu diberi oleh Allah sekian dia terima, nggak diberi oleh Allah dia nggak pernah mengeluh, tetap bersyukur. Itu Nabi Muhammad. Hilang keinginan. Karena kita ini mempelajari ma'rifatul Nabi, yaitu mengenal diri. Jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, yang bisa menerima apa adanya, yang pandai bersyukur dalam kehidupannya, itu nanti akan Allah angkat derajat seperti Nabi. Kata Anbiya kalau di Al-Quran, sifat diangkat oleh Allah, ma'rifatnya diangkat oleh Allah derajat dengan Nabi. Kalau pandai bersyukur di muka bumi ini, nggak banyak mengeluh dalam kehidupannya. Dikasih sakit dia itu nggak mengeluh, dia terima sakitnya itu karena manusia itu sifatnya syarat, yaitu berobat. Andai kata nggak sembuh diobati, dia malah dekat pada Tuhannya. Ya Allah, kalau sakitnya itu nggak sembuh lagi, terbawa oleh kematian, maka dekatkanlah. Jangan lama-lama aku jadikan sakit, cepat-cepatlah kamu ambil nyawaku. Dia nggak pernah ketakutan dalam kematian. Itulah sifat kenabian tadi, ma'rifatul Nabi, yang bisa menerima apa adanya, yang bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, nafsu syahwat tadi. Kira-kira bisa pahami ini ya? Nah, jadi pahami ya. Kalau ma'rifatul insani tadi, ahli ibadah, datang perintah Allah, walaupun itu sunnah dikerjakan. Kalau yang mampu, kalau yang nggak mampu jangan. Kalau yang udah tahu kerjakan, kalau yang nggak tahu jangan. Kalau ma'rifatul setan, kita tuh mengenal setan, bukan kita ikut setan, tapi mengenal setan agar nggak tertipu oleh setan. Itu. Jadi sukma tadi itu, apapun apa tadi, jiwa tadi itu rahasianya ruh. Rahasianya ruh. Dan ruh itu adalah rahasianya Allah, yaitu ma'rifatullah. Yang keempat ma'rifatullah. Ruh itu rahasianya Allah. Jadi manusia itu mengandung dua beban, dua tanggung jawab, yaitu memegang rahasia ruh dan memegang rahasianya Allah. Al-insanu siri anasiruhu wasifati lagerihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia, sifatnya nggak lain adalah aku juga. Jadi manusia itu dibebani oleh Allah menutupi, mengandung dua rahasia, rahasia ruh yang merawat jasad dan rahasia Allah untuk merawat ruh. Jadi andai kata kamu tahu rahasia ruh, maka jasad nggak tersiksa oleh neraka, baik neraka dunia terlebih-lebih neraka akhirat. Kalau kamu tuh sanggup menduduki rahasianya Allah, dan di dalam ruh itu akan bisa kembali kepada Allah. Apa itu rahasianya Allah dalam diri manusia? Manusia itu diberi amanah oleh Allah sifatnya. Sifatnya nggak lain adalah aku, katanya. Ditulis di tangan oleh Allah tadi itu, yang kanan 81, yang kiri ditulis oleh Allah 18 angka Arab ini. Jadi manusia itu mengandung sifatnya Allah itu 99. Tapi yang dekat kepada zat itu hanya 2. Jadi ruh itu diwajibkan oleh Allah itu memakai 2 sifat saja, yaitu Rahman dan Rahim. Hanya pengasih dan penyayang. Kalau itulah kamu pakai di dunia ini, sifat pengasih penyayang, kamu akan bisa kembali kepada Allah. Karena sifat pengasih penyayang ini Allah letakkan di seluruh makhluknya Allah. Tapi satu makhluk yang akan diberikan oleh Allah kasih sayang, yaitu setan tadi. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, bebatuan, tanah,